Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan materi tentang cara belajar efektif. Sebenarnya belajar itu apa? Menurut para ahli, menurut Winkel, belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengelolaan pemahaman. Menurut Nasution, pengertian belajar didefinisikan sebagai proses untuk menambah dan mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Sedangkan menurut Slavin, definisi belajar merupakan sebuah proses perolehan kemampuan yang berasal dari pengalaman. Masih banyak lagi menurut para ahli tentang definisi belajar. Nah, kewajiban kalian sebagai pelajar itu adalah belajar. Maka dari itu, agar belajar kita lebih efektif, maka kita harus mengikuti cara belajar yang baik dan benar. Karena saat ini seorang siswa biasanya belajar dengan satu cara, yakni membaca materi pelajaran secara berulang-ulang. Harapannya materi bisa diingat dengan baik. Tapi ternyata cara itu kurang efektif. Ada satu penelitian yang menyebutkan bahwa membaca berulang-ulang itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena jika kamu membaca sebuah materi untuk pertama kalinya, kamu bisa banyak menyerap informasi baru. Namun, ketika materi itu dibaca lagi untuk kedua atau ketiga, kamu pasti bersikap kalau kamu sudah pernah baca, sehingga kamu tidak sadar kalau kamu tidak memproses bacaan itu dengan mendalam. Di penelitian itu, orang yang membaca materi berulang kali justru tidak jadi lebih paham dibandingkan yang hanya membaca 1-2 kali saja. Nah, sekarang apa belajar efektif itu? Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Dan untuk dapat mencapai belajar yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Nah, bagaimana tips-tips belajar yang baik dan benar? 1. Belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai.
Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua atau sebagian kelompok belajar, baik yang sudah dijelaskan guru maupun belum dijelaskan guru. 2. Rajin membuat catatan intisari pelajaran. Bagian-bagian penting dari pelajaran sebaiknya dibuat catatan di kertas atau buku kecil yang dapat dibawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada. 3. Membuat perencanaan yang baik. Ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Sesuaikan target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada mata pelajaran yang lemah. Jadi pelajaran yang kurang, yang nilainya mungkin kurang dari SKKM, bisa diprioritaskan. 4. Disiplin dalam belajar. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Contohnya seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dengan konsentrasi penuh. 5. Menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, biasanya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Misalkan kita tanya pada guru kita, kira-kira kalau misalkan saya tanya ini, guru kita bisa jawab enggak? Nah, kita tidak boleh seperti itu. Jangan bersifat menguji. Ya. Tapi memang benar-benar mau bertanya, ada niat untuk bertanya. Tawarkanlah pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum dia pahami. 6. Belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengarkan dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting karena bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. 7. Hindari belajar berlebihan. Nah, ternyata belajar berlebihan tidak baik juga. Jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika belum siap. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh pelajar yang belum siap adalah dengan belajar hingga larut malam atau begadang atau membuat contekan. Sebaiknya ketika akan ujian tetap tidur tepat waktu, karena jika bergadang semalaman akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak. 8. Jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Hindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian. Mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Jadi lebih baik kita kerjakan ujian apa adanya. Bisa tidak dikerjakan, tapi dengan cara yang jujur, tidak mencontek pada teman. 9. Jadilah seorang pemimpin. Latihlah rasa tanggung jawabmu. Apabila guru meminta bantuanmu untuk mengerjakan sesuatu, misalnya membersihkan kelas, jangan ragu untuk menerimanya. Ajak beberapa teman kelas dan pimpin mereka untuk membersihkan kelas bersama-sama. 10. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jawablah setiap pertanyaan yang diajukan oleh guru apabila kamu mengetahui jawabannya. Jangan menunggu guru untuk memanggil kamu untuk menjawab pertanyaan. 11. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Setiap pulang dari sekolah, selalu mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Nanti sewaktu ada ulangan, jadi tidak banyak yang harus dipelajari. Asik kan dengan cara begini? 12. Cukup istirahat, makan, dan bermain. Kita harus dapat membagi waktu untuk makan, istirahat, dan bermain. Kalau semuanya dilakukan dengan baik, badan jadi segar setiap hari, jadi tidak sering mengantuk di kelas. 13. Ikutilah kegiatan ekstrakurikuler yang kamu senangi. Nah, di SMA Kalianget ini,
banyak sekali ekstra kurikuler yang ditawarkan. Misalkan PMR, sinematografi, pramuka, Pick Air, dan masih banyak lagi, paduan suara juga. Nah, cari tahu semua kegiatan ekstra itu. Kegiatan apa yang cocok dan kamu suka. Jadi cobalah untuk mengikuti ekstrakurikuler tersebut yang cocok dan kamu suka. Jangan asal ikut. Misalkan pramuka banyak peserta yang ikut pramuka. Kamu ikut juga pramuka padahal kamu tidak menyukai pramuka. 14, mohon bimbingannya. Nah, selain ikhtiar dan jangan lupa berdoa. Selain berusaha juga jangan lupa berdoa. Jangan lupa banyak berdoa, karena selain dari nilai religinya, hal tersebut dapat membuat kita lebih fokus ketika belajar dan dapat membuat pikiran kita lebih tenang. 15, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang kita dapat belum tentu maksimal. Untuk itulah, cobalah untuk mencari-cari hal yang terkait kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada, seperti menggunakan internet, koran, buku lain, majalah, dan lain-lain. 16. Pahami gaya belajarmu. Nah, setiap orang itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Dan setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, saya akan menjelaskan tentang gaya belajar. Berikut beberapa kiat mengenai gaya belajar. Pertama, visual. Pembelajar visual bisa belajar dengan baik dengan menggunakan foto, gambar, dan pemahaman tata ruang. Jika kamu bertipe visual, maka diagram dan grafik bisa sangat membantu. Tandailah setiap tema dengan menggunakan warna yang berbeda. Kamu juga dapat menggunakan flowchart ketika mencatat suatu hal untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari konsep tertentu. Auditori. Pembelajar auditori bisa belajar dengan baik melalui bunyi. Gunakanlah rekaman pembelajaran dan memutarnya kembali, berbicara dengan ahlinya atau berdiskusi dengan kelompok. Kamu juga akan lebih nyaman dengan mendengarkan musik di saat belajar. Kinestetik. Pembelajar kinestetik akan belajar dengan baik melalui penggunaan badan, lengan, dan keterampilan. Kamu dapat melatih diri dengan cara dengan mencari kata-kata untuk memperkuat pembelajaran, menggunakan komputer untuk mengetes kemampuan, dan mengingat suatu hal ketika sedang berjalan. Untuk kamu yang belum mengetahui tentang gaya belajar yang baik, kamu bisa mencoba semuanya. Gunakanlah gaya belajar yang menurutmu paling nyaman agar belajarmu semakin menyenangkan. Nah, ada 3 gaya belajar. Setiap siswa harus mampu melaksanakan ketiganya, meskipun mungkin siswa lebih dominan salah satu saja, mengingat kondisi di SMA Negeri 1 Kalianget yang tidak memetakan siswa sesuai dengan gaya belajar. Misalkan gaya belajar visual, dijadikan satu kelas visual semua. Di SMA Kalianget tidak seperti itu. Jadi semuanya dicampur. Jadi oleh karena itu, pahamilah semua gaya belajar itu, ketiganya itu dipahami. Agar apa? Agar belajarmu lebih efektif. Kalau kamu memahami ketiganya, walaupun yang lebih dominan itu hanya satu, mungkin hanya satu. Nah, ini adalah tips belajar yang baik, yang benar, hanya sebagian saja. Masih banyak sekali tips belajar yang baik dan benar itu selain yang Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk yang terakhir yaitu tugas.
Silakan kamu kerjakan tugas ini di Google Form. Ini silakan dicatat dulu alamat linknya. Demikian tadi penjelasan Ibu tentang cara belajar efektif. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.